Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholat sunnah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan ya, dan semoga ilmu kita berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sidni wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita ketahui bahwasanya sholat sunnah itu banyak sekali macam-macam daripada sholat sunnah. Contohnya sholat sunnah duha, sholat tahajud, ya, kemudian sholat witir, sholat taraweh, sholat hajat, ya. Kemudian ada lagi sholat tahiyatul masjid. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sholat sunnah. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, marilah kita bercermin pada diri kita sendiri anak-anak. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib dengan benar dan sempurna? Apakah kita juga sudah mendirikan sholat fardu dan tidak pernah meninggalkannya anak-anak? Marilah kita introspeksi diri ya. Introspeksi diri kita sendiri bahwa sholat yang kita kerjakan sudah betul atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Rasanya di dunia ini yang sholatnya sudah benar-benar khusyuk dan tumaknina adalah sholatnya Nabi Muhammad SAW saja. Mampukah kita meniru sholat beliau anak-anak? Bagaimana kalau ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala sholat kita itu belum dianggap sempurna? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan dalam sholat kita. Maksudnya apa, Pak? Kita disuruh menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat dengan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW telah syariatkan kepada hambanya. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut anak-anak, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta menyempurnakan ibadah kita. Melaksanakan sholat sunnah merupakan cermin tingkat ketakwaan ya
dan ketawakalan seorang hamba kepada Allah. Dalam melaksanakan sholat sunnah, kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini menuntut kesungguhan ya, dan tekad yang kuat, karena kita harus merelakan waktu, tenaga, dan harta demi terlaksananya sholat tersebut. Anak, jadi sudah jelas ya bahwa sholat sunnah itu dilaksanakan semata-mata mengharapkan keridhoannya, yang akan nantinya dijadikan bekal pada masa yang akan datang, yaitu yaumul akhir, di hari akhir ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang akan dijadikan bekal di masa yang akan datang, anak-anak, apabila kita menghayati bahwa dengan melaksanakan sholat sunnah bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Allah tidak butuh kita, tetapi kita butuh Allah. Kita berharap agar Allah menerima ibadah kita, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga kita termasuk umat Rasulullah SAW yang dalam kategori al-muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apa sih sholat sunnah itu? Mungkin di waktu SD dulu ataupun di kelas 7 kalian sudah memahami apa sih arti atau maksud dari sholat sunnah ya, yaitu sholat sunnah adalah sholat sunnah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa ya. Tetapi anak-anak, sholat sunnah dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa ya. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah SAW memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya, anak-anak, seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan ya dengan berjamaah. Ada yang dikerjakan dengan munfarid. Apa itu munfarid? Sendirian. Dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Nah, baiklah anak-anak ya, sholat sunnah berjamaah. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah berjamaah? Tentu ya, kalian sering melaksanakannya. Misalnya pada saat melaksanakan sholat id, sholat idul fitri, maupun sholat hari raya idul adha. Sholat idul fitri dan sholat idul adha dinamakan sholat idain ya, idul fitri dan idul adha, namanya sholat idain. Kalian tentu tidak pernah melaksanakan sholat idul fitri dan sholat idul adha secara munfarid atau sendirian. Tentu ya, sholat idul fitri dan sholat idul adha itu dikerjakan secara berjamaah. Anak-anak, kedua sholat ini dapat dilaksanakan secara berjamaah, baik di lapangan maupun di masjid.
Secara rinci, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut. Yang pertama, sholat Idul Fitri contohnya. Yang kedua, sholat Idul Adha. Kemudian yang ketiga, sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Yang keempat, sholat kusuf pakai KH khusuf, yaitu sholat gerhana bulan. Dan yang terakhir adalah sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Ya, nak ya. Baik, akan kita bahas satu persatu terkait sholat sunnah berjamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri anak-anak adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad. Apa itu? Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Karena apa? Hanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Maaf ya. Karena hanya dilaksanakan 1 tahun sekali anak-anak ya. Untuk itu sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Baik. Id, apa sih artinya dari id? Id itu artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita bisa kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari. Yang sebelumnya selama 1 bulan Ramadan hal makan dan minum itu dilarang. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Adapun anak-anak cara melaksanakan sholat Idul Fitri ya, yaitu sholat Idul Fitri yang pertama, para jamaah ya dipimpin oleh seorang imam. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat anak-anak. Niat yang ikhlas di dalam hati yang bunyinya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama anak-anak setelah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali ya, sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ya. Disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca suratul Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Namun anak-anak diutamakan surah Qaf atau surat Al-A'la ya. Berikutnya anak-anak pada rakaat kedua setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali ya. Yang pertama tadi 7 kali dan takbir yang kedua 5 kali. Sambil mengangkat tangan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih yang tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Setelah itu anak-anak membaca suratul Fatihah lagi dan surah-surah pilihan. Diutamakan surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu anak-anak, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali. Allahu Akbar dan seterusnya. Ya. Dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Adapun yang melaksanakan khutbah ya 1 kali. Jadi khutbahnya cukup 1 kali. Beda dengan khutbah ketika Jumatan. Kalau Jumatan itu khutbahnya 2 kali. Beda dengan ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri, khutbahnya cukup 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jamaah dianjurkan untuk bersalam-salaman, untuk saling memaafkan, ya, mohon maaf lahir dan batin, atau bisa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Setelah sholat selesai, kita pulang ke rumah anak-anak dengan menempuh jalan yang berbeda-beda dengan pada saat berangkat. Ya, di sepanjang jalan kita disunahkan untuk bersilaturahim anak-anak, unjung-unjung, ya, ke rumah tetangga, ke rumah saudara, ya. Tapi utamakan ke rumah orang tua terlebih dahulu untuk meminta maaf. Dan yang kedua, kita disunahkan untuk bersedekah, ya, tetangga kita memberi sedekah seperti itu. Khusus hari raya Idul Fitri, kita disunahkan mengucap selamat kepada sesama saudara, sesama muslim ketika bertemu. Baik, berikutnya yaitu sholat Idul Adha. Adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban, ya, atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji anak-anak di tanah suci Makkah. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat duha. Bagi orang yang tidak haji, hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan. Hampir semua ketentuan dan tata sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, anak, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya adalah pada niatnya. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya seperti ini. Usolli sunnatal duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh juga menambahkan usolli sunnatal duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Baiklah, kita lanjut, yaitu sholat gerhana matahari atau sholat kusuf.
Sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari. Hukumnya adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana matahari sudah mulai terjadi, jemaah berkumpul di masjid. Salah satu dari jemaah tersebut menjadi muadzin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana matahari ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh imam. Hal yang membedakan sholat kusuf dibanding sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf 4 rakaat ya, tersebut 2 kali membaca, dalam sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Falaq dan 2 kali ruku. Nah ini dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Falaq, 4 kali ruku dan 4 kali sujud anak-anak. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari secara rinci ya, coba kalian perhatikan, kalian pahami. Yang pertama, berniat untuk sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas dalam hati, yaitu usolli sunnatal khusyufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Itu ketika menjadi makmum. Ketika menjadi imam, usolli sunnatal khusyufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang panjang. Kemudian yang ketiga, ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, iktidal dengan mengucap Sami Allahu liman hamidah, ya, tangan kembali bersedekap ke dada, membaca surat Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Quran yang lain. Yang keenam, kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, iktidal dengan mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Yang ke-10, sujud yang kedua agak dipanjangkan. Yang 11, bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Yang ke-11, pada sujud yang terakhir rakaat kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat selesai, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya, gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Meskipun merupakan sumber energi utama, matahari juga makhluk Allah yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Baik, kita lanjutkan, yaitu sholat khusuf, yaitu gerhana bulan. Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukumnya adalah sunnah muakkad
Waktu sholat gerhana bulan mulai dari gerhana bulan sampai bulan tidak tampak utuh lagi. Adapun caranya hampir sama dengan melaksanakan sholat gerhana matahari anak-anak. Yang membedakan adalah niatnya, yaitu usolli sunnatal kusufi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala jika makmum, usolli sunnatal kusufi rak'ataini imaman lillahi ta'ala jika menjadi imam. Baik, berikutnya adalah sholat istisqa, yaitu memohon hujan. Adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Pada saat terjadi kemarau yang panjang anak-anak sehingga sulit mendapatkan air. Untuk itu umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Salah satu sebab terjadinya kekeringan adalah sikap manusia yang tidak mau peduli dan tidak ramah pada lingkungan, ya. Padahal air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kurangnya sumber air anak-anak, ya, dan curah hujan dapat mengakibatkan masalah yang serius dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian alam dengan rajin menanam pohon, merawatnya dan menghemat penggunaan air. Pelaksanaan sholat istisqa pada saat terjadi kekeringan sangatlah tepat anak-anak. Ajaran ini dapat menjadikan manusia agar melakukan introspeksi diri, mengoreksi dirinya sendiri. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa diharapkan untuk berpuasa anak-anak 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang luas, ya, yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, ya. Sesampai ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Adapun tata cara pelaksanaannya, anak-anak, yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatul jami'ah, ya, dan membaca as-sholatul jami'ah. Mari sholat berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca suratul Fatihah, dilanjutkan membaca surat-surat yang panjang. Yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah, sama seperti sholat Jumat, ya. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan yang tadi, ya, membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua istighfar 7 kali. Bagaimana kita lanjutkan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid dilaksanakan secara individu sendiri, contohnya sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Baik, sholat rawatib, ya, contohnya yaitu sholat rawatib yang dianjurkan, dan ada sholat rawatib yang cukup dianjurkan. Apa sih sholat rawatib itu anak-anak? Yaitu sholat yang mengiringi, menyertai atau terus menerus, yaitu yang menyertai sholat fardu, baik itu sebelum maupun sesudah sholat fardu. Berikutnya sholat rawatib muakkad, contohnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sekarang yang ghairu muakkad, ya, yang cukup dianjurkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur,
4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib dibagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah.